Jika berbicara tentang obat, tentunya bukan hal yang asing lagi untuk kita. Yaps, obat merupakan zat yang dapat mencegah, mendiagnostis, atau mengobati suatu penyakit. Tetapi, pernah nggak sih terpikir oleh kita, kok bisa obat bekerja sesuai dengan kegunaannya? Gimana sih caranya? Terus, kenapa setiap tahun selalu ada senyawa-senyawa baru dan obat-obat baru ditemukan? Nah, untuk menjawab hal tersebut, diantaranya kita harus belajar tentang kimia medisinal. Dalam dunia farmasi, ilmu kimia medisinal sangatlah penting. Ada banyak sekali pengertian tentang kimia medisinal menurut para ahli. Tetapi pada intinya, kimia medisinal merupakan ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru dari tingkat molekul. Tentunya, kimia medisinal ini terdiri dari berbagai disiplin ilmu, seperti biokimia, mikrobiologi, fisiologi, anatomi tubuh manusia, biologi molekuler, dan lainnya. Nah, di antara kita pasti pernah melihat ada berbagai macam bentuk sediaan obat yang beredar di pasaran, seperti sirup, kapsul, tablet injeksi, dan lain-lain. Tentunya di dalam setiap sediaan atau bentuk obat, terdapat molekul obat yang berkhasiat. Molekul inilah yang akan bertemu dan berinteraksi dengan sistem biologis pada tubuh kita, seperti sel, atau jaringan yang nantinya akan menimbulkan efek yang khasiatnya apabila sistem biologis itu cocok dengan molekul obat kita. Sistem biologis ini kita sebut juga sebagai target kerja obat. Sebelum bertemu dan berinteraksi dengan target kerja obat yang cocok, sediaan obat yang mengandung molekul obat akan mengalami beberapa tahap atau fase di dalam tubuh kita. Umumnya terdapat 4 fase, yaitu fase farmasetik, fase farmakokinetik, fase farmakodinamik, dan fase terapeutik. Namun, fase-fase tersebut tergantung pada cara pemberian dan sediaan obat. Misalnya, obat dengan sediaan injeksi akan berbeda mengalami fasenya dengan sediaan tablet. Pada obat-obat yang diberikan secara oral, contohnya tablet, fase pertama yang akan dialami adalah fase farmasetik, di mana pada fase ini obat akan mengalami disintegrasi dan juga disolusi, yaitu dihancurkannya dari bentuk sediaan dan ke dalam cairan tubuh. Fase ini terjadi pada organ lambung. Selanjutnya, fase farmakokinetik. Fase ini meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Setelah obat larut ke dalam cairan tubuh, obat akan diabsorpsi atau diserap melalui dinding sel yang ada di usus halus. Setelah obat larut ke dalam cairan tubuh, obat akan diabsorpsi atau diserap melalui dinding sel yang ada di usus halus. Kemudian didistribusikan melalui plasma darah, yang nantinya sebagian molekul obat akan mengalami metabolisme tahap 1 di hati dan sebagian akan mengalami fase farmakodinamik. Kemudian fase terapeutik dan sisa zat atau obat yang tidak terpakai akan diekskresikan melalui urin. Nah, pada fase farmakodinamik inilah molekul obat akan bertemu dan berinteraksi dengan target kerja obat yang cocok. Kemudian akan mengalami fase terapeutik di mana molekul obat yang telah berinteraksi akan menghasilkan efek terapeutik atau efek yang diinginkan sehingga gejala atau penyakit dan keluhan berkurang atau menghilang.